segala sesuatu tuh semuanya untuk produk ataupun apa ya dimulai dengan branding, bahkan dari diri kita sendiri. Branding itu adalah kayak apa sih yang ngebeda-bedain nih lu dengan orang lain. Portfolionya kan rumah jadinya baru jadi 2 tahun kemudian. Nah dia 2 tahun pertama ini nyari proyeknya gimana kalau nggak ada portfolio? Lu punya tips gak? Kira-kira ada cara lain gak sih? Somebody who is professional dan kita tahu dia kompeten, ya harusnya kita follow their advice. Betul. Gitu dong ya. Iya, kita harus memberikan dia kebebasan juga. Kita dengar apa yang advice-nya seperti apa, karena memang kita hire mereka itu untuk kompetensi itu kan, untuk skill set itu. Kadang-kadang kita juga bingung kan Mar kalau kayak gitu posisinya. Ya nggak sih, mau di ini tapi ntar nggak kelar-kelar. How do you handle klien kayak gitu? Welcome to the Super Mario Show, and super inspiration is the name of the game. Power up! Apa kita? Akhirnya kesampaian juga datangnya Gun ya. Akhirnya. Setelah janjian nyari jadwal susah-susah. Bener. Karena kita sama-sama orang sibuk ya. Iya lu sih yang sibuk bukan gua. Kalau kita beda time zone Mar. Beda time zone. Soalnya ya, lu bangunnya pagi subuh gitu udah beredar. Kalau gue malam banget malam gitu baru beredar kerjanya. Ya. Jadi makanya susah banget untuk mencocokkan waktu, dan akhirnya ya thank you banget nih sudah diundang akhirnya. Sama-sama, thank you banget akhirnya jam 4 datang di Planet Kelapa Gading ya, walaupun jauh tapi I promise you kita bakalan ngobrol seru-seru ya hari ini ya. Oke, so lu sekarang ngapain sih Gun? Lu kerjaan lu ngapain ya? Jadi gue tuh kerjaannya tuh sebenarnya cukup spesifik nih, karena gue property marketer basically. Property marketer ya? Apa jadi, tuh? Marketing, tapi memang karena gue udah berkecimpung di dunia properti selama ini, jadi emang yang gue kerjain tuh specifically banyak kan properti gitu loh. Jadi real estate lah ya. Jadi contohnya jualan apartemen, jualan office, jualan ya untuk leasing ataupun sales. Terus kemudian banyak produk sih Mar, kayak mall, apartemen, hotel, kayak gitu-gitu. Oke, lu property marketer ya. Jadi tugas lu artinya marketing. Betul. Marketing itu promosiin gitu ya? Mempromosikan, betul. Jadi misalkan nih kayak ini contohnya, kita ambil si Studio 18 ini punya lo. Gimana caranya aimingnya kan berarti lu pengen dapetin orang-orang untuk datang dan berfoto di sini atau apapun lah, lu adain pameran, lu pengen ada orang datang. Ya kayak gitu, itu mempromosikan, mengkomunikasikan, nge-branding juga, kayak gitu-gitu lah. Itu termasuk dalam scope-scope yang semuanya gue lakukan gitu. Interesting. Kalau tadi lu ngomong ada komunikasi dan branding nih, itu dua hal yang berbeda kan ya? Komunikasi dan branding beda dong? Beda. Oke. Yang pertama komunikasi dulu deh. Kalau menurut mungkin lu branding dulu. Branding dulu ya? Jadi segala sesuatu tuh semuanya untuk produk ataupun apa ya dimulai dengan branding, bahkan dari diri kita sendiri itu dimulai juga dengan branding. Branding itu adalah kayak apa sih yang ngebeda-bedain nih lu dengan orang lain. Jadi suatu ciri khas yang ada di diri kita atau ada di produk atau service atau perusahaan atau tempat atau apapun itulah yang membedakan itu dari tempat-tempat lainnya atau produk lainnya atau orang lainnya gitu. Oke. Kayak lu nih contohnya kayak tadi kan lu pakai topi, pakai ini. Nah, ini itu part of your branding. Jadi intinya sebenarnya memang ada orang yang kayak, kalau kita bicara orang nih, ada orang yang khas banget ya. Kadang-kadang ada yang gue pakai kacamata atau misalkan rambutnya pitak di sini, itu kan udah khas banget. Tapi ada juga orang yang biasa aja kan Mar, yang kayak gue kayak just ya kayak gue nih, guy. udah gitu banyak lagi yang mirip, mukanya mirip-mirip gitu kan. Nah, gimana caranya biar gue tuh beda gitu loh di market, atau misalkan lu beda di market. Nah itu caranya misalkan oke, gue pakai nih kayak gini turtleneck sama item-item misalkan. Steve Jobs gitu kan? Steve Jobs kan selalu pakai baju yang sama kan, itu jadi ngebuat dia khas gitu loh. Oke. Gitu. Nah itu kembali lagi bisa dari dasarnya lahir udah organically dia udah emang beda sama orang lain, atau ada ilmu branding ini adalah membuat sesuatu yang tadinya anorganik itu tadi. Misalkan lu biasa aja, gimana caranya kita menstrategikan supaya lu tuh bisa beda dari orang lain. Itulah di mana yang namanya branding gitu. Jadi kan branding bisa dibilang adalah kalau lu melakukan segala sesuatu yang sama secara terus-menerus. Iya, tapi strategi itu lebih apa-apa aja nih yang mau kita lakuin secara sama, Mar.
Ya salah satu tadi pakai baju yang pakai sama baju terus. itu sama terus, ya kan? Gitu kan. Misalnya kalau pakai gua lipstik merah terus, ya kan? Oke. Kayak gitu. Oke. Nah gitu. ini mencakup hal yang fisik dan yang non fisik, Mar. Jadi banyak banget orang yang beranggapan branding itu, oh iya berarti logonya ya, cuman logonya, fontnya, warnanya gitu kan. Tapi sebenarnya banyak aspek-aspek yang non fisik yang sangat dilupakan orang juga. Apa gitu. itu non fisik? Contohnya non fisik kayak misalkan suatu kayak perilaku, ya kan? Atau suatu ada orang yang latah, jadi dia terkenal latah. Gitu, itu non fisik dong. Tapi lu kalau ngedeng atau orangnya lucu banget, itu kan bukan sesuatu yang kita gambarin dengan suatu simbol yang bisa kelihatan mata. Tapi setelah lu kenal orangnya, ternyata dia tuh lucu banget atau dia tuh baik banget gitu. Itu tuh ada aspek-aspek non fisik. Nah ini kalau kita bicara orang ya, tapi ini bisa diterapin juga di produk ataupun service ataupun perusahaan lo gitu. Oke, kalau produk kan kalau orang tadi bisa misalnya nih orang humoris banget, itu kan jadi branding kan. Nah tapi kan kalau misalnya it's a property, gimana caranya untuk hal-hal seperti itu? Kan dia bukan karakter hidup ya. Bisa juga dengan kayak misalkan kita ngadain signature event gitu, kayak oh ini ada annual event nih, kayak misalkan Jakarta Fair itu kan jadi sesuatu yang erat. Oh setiap kali Jakarta Fair pas ulang tahun Jakarta itu adalah salah satu. Atau kemudian kebijakan-kebijakan kota misalkan, atau kebijakan-kebijakan yang harus peraturan yang diterapkan sehingga jadinya masyarakat berperilaku sebagaimana yang kita mau. Ataupun dari pelayanan publik misalkan kayak gitu, itu juga bisa kan, kayak oh kita udah pokoknya kalau ngurus SIM enak banget nih sekarang jadi ini, itu kan menjadi suatu ciri khas juga gitu. Oke. Sorry tadi kelupaan kan komunikasi. Nah kalau tadi kan branding. Tadi kan branding kan. Nah sekarang komunikasi apa tuh? Jadi di si brand ini kan lu udah punya nih ciri khas ini. Terus lu gimana caranya ketika berhubungan sama orang tuh selalu memberikan menggunakan ciri khas ini supaya orang melekat kan. Nah itu branding. Nah kalau mau komunikasi ya berarti lu punya kelebihan lu itu dikomunikasikan, disampaikan ke market yang lo tuju gitu. Itu komunikasi. Komunikasi menyampaikan kelebihan kita kepada market yang kita tuju. Betul. Atau nggak cuman kelebihan sih, Mar. Misalkan nih lo lagi ada diskon Natal atau apa, terus ya udah lo mesti menyampaikan dong, menyampaikan suatu pesan ke masyarakat. Atau misalkan lo mau mengubah dari tadinya lo tuh orang yang humoris, lo mau jadi galak, gue mau mengkomunikasikan nih. Gimana caranya tuh dari humoris jadi galak komunikasinya? Marah-marah tiap hari gitu? Ya marah-marah tiap hari. Atau misalkan kayak lo bisa pasang iklan, atau misalkan di sosial media lo gitu menggambarkan kayak gitu. Itu kan salah satu, banyak hal lah ya. Banyak cara-cara untuk mengkomunikasikan si image baru lo ini gitu. Jadi artinya kalau bahasa keren ya, bukan keren ya. Jadi kita mesti kasih tahu strong points kita ya. Betul. Kepada kita punya target market siapapun itu gitu ya. Benar. Nah jadi penting banget yang pertama itu adalah mengenal produk ataupun apa yang kita tawarkan. Jadi kita strength pointnya apa, ya kan? Kelemahan kita apa gitu. Jadi gimana kita cara mengemas. Nah ini mungkin berlaku juga untuk kayak banyak audiens lo nih yang merupakan desainer gitu kan. Jadi kayak oh itu berupa service kan, berarti dia harus mengenali nih, oh gue jagonya nih misalkan di desain rumah, atau gue lebih kreatif ya, gue jagonya lebih desain kayak restoran misalkan. Ada juga kan kekhasan kayak gitu. Nah itu yang mesti kita kenali, dan itu kita olah lagi, kita kemas sedemikian rupa sehingga itu kita bisa jadi, karena kan gini, kalau kita bicara desainer banyak banget dong. Kita mau jadi arsitek macam apa ini ya kan? Betul. Gimana caranya kita bisa mendapatkan suatu, maksudnya kita menjual produk itu adalah ya kita harus fokus ke suatu segmen tertentu nih. Ya kan? Betul. Kayak lu kan akhirnya lu jadi ngambilnya arsitektural fotografi gitu kan. Itu kan suatu segmen yang niche di mana lu tuh juga bisa mengerahkan seluruh ibaratnya sumber daya lu investasi ke alat yang memang relevan ke bisnis itu, kemudian lu marketnya udah jelas banget nih, gue akan aiming ke arsitek-arsitek atau developer gitu kan yang butuh dari service lo gitu. Sehingga lu akhirnya merajai, lu tuh menjadi top of mind di dalam bidang lo itu gitu loh.
Tapi kalau lu general akhirnya ibaratnya yang mau foto arsitektur nggak ke lu, yang mau foto wedding nggak ke lu juga, jadi kayak apa ya? Jadi nggak dapat kemana-mana gitu loh. Itu kan jadi ibaratnya kalau kita lagi sakit jantung kita bukan ke dokter umum kan gitu ya, kita ke dokter jantung toh. Betul. Pasti nyari yang jagonya di bidangnya. Gitu. Nah dari situ sekarang kalau si dokter jantung mau mengkomunikasikan dirinya sebagai dokter jantung yang hebat adalah artinya apa? Dia tiap hari ngomongin soal masalah jantung. Jadi supaya dia adalah di expert di bidang itu, kira-kira gitu nggak mengkomunikasikan dirinya? Bisa sih. Atau ya gue fotografer deh gitu, gue fotografer arsitektur, gue tiap hari ngomongin cara motret gedung tuh begini, gedung high rise motretnya harus pakai drone, harus jam 7 pagi, harus jam 6 sore gitu. Terus kalau misalnya foto rumah tinggal harus cari desain intennya gimana, gue ngajarin begitu, apakah itu sebuah komunikasi yang tepat? Bisa juga sih, itu merupakan salah satu cara. Jadi maksudnya gue ngelihat juga kan kayak di konten sosial media lo nih, lo berbagi tips dan lain-lain, itu juga menggambarkan bahwa lo emang tahu atau ada di bidang expert di dalam bidang itu gitu kan. Cara-cara lain ya sebenarnya juga dengan cara word of mouth itu sebenarnya salah satu tools yang bisa kita gunakan juga. Maksudnya gini, ketika seorang konsumen yang lu service, udah happy nih ya kan dengan service lu, akhirnya dia juga referring, kalau misalkan mau mau foto arsitektural kenapa nggak pakai Mario aja gitu loh. Itu juga menjadi salah satu tools gitu kan. Jadi banyak effort yang memang bisa kita lakukan untuk kayak menciptakan si word of mouth tadi, atau misalkan ya tadi salah satunya juga misalkan dari sosial media juga kita. Jadi banyak channel sih malah memang harus kita grab dan harus kita olah untuk bisa menjual apa yang kita tawarkan gitu. Nah, gue mau nanya nih, gue tahu kalau si desainer ini punya kendala bahwa kalau si desainer, si arsitek deh, dia mau bangun satu buah project, katakan sebuah rumah tinggal bisa 1 tahun atau 2 tahun baru jadi nih kalau yang rumahnya agak gede, rumah mewah gitu kan. Nah, dia baru aja keluar kantor, terus freelance terima project pertamanya 2 tahun kemudian baru jadi. Sedangkan tadi kan kalau mau membranding diri juga salah satunya pakai portfolio kan. Nah portfolionya kan rumah jadinya baru jadi 2 tahun kemudian. Nah dia 2 tahun pertama ini nyari proyeknya gimana kalau nggak ada portfolio? Lu punya tips gak? Kira-kira ada cara lain gak sih selain menunggu portfolio yang lama gitu kan? Iya, jadi mungkin kita bisa gunakan kayak rendering contohnya, atau hasil desain yang memang belum ada fotonya nih gitu. Itu juga bisa digunakan sih. Maksudnya memang kayak terutama di dalam bidang kayak kreatif ya. Jadi kayak misalkan desainer masih mending tuh ada 3D-nya gitu yang bisa di-render. Tapi kalau copywriter itu kan juga lebih susah kan, kayak gimana, jadi artikelnya masih di clipping gitu kan, which is kadang-kadang masih di clipping ya, kayak zaman dulu gitu ya. Ya sekarang kan udah di capture ya, jadi tinggal ditaruh-taruhin. Itu kan juga menjadi suatu kendala karena nggak berbentuk fisik kan gitu. Ya itu sih, tapi tetap memang tadi mungkin kita belum bicarain portfolio tuh actually. Jadi sebenarnya salah satu tools ya memang kalau kita di dalam apapun yang kita kerjakan, kita harus bisa mengumpulkan tadi portfolio atau misalkan dalam dunia profesional ya kita jangan lupa tuh tulis di CV pencapaian atau apa yang sudah kita kerjakan, sehingga nantinya itu bisa kita gunakan untuk dikomunikasikan ke segmen atau target market yang kita tuju. Di CV ya artinya ya kita punya company profile lah ya, gitu kan. Profile, pernah makanya bikin apa-apa aja gitu kan ya. Kalau produknya belum jadi artinya ya rendering juga nggak apa-apa. Karena ya this is an ongoing project nih gitu kan, tahun berapa baru jadi. Nah ini gitu membantu banget kalau misalkan di dalam portfolio ini tips-tipsnya adalah kalau lu tuh mengasosiasikan dengan brand-brand yang udah familiar atau udah reputable lah di dalam bisnis lu yang lu jalanin lah. Misalkan kalau gue nih contohnya dalam sebagai property marketer, gue pernah ngerjain ini project-project yang memang udah dikenal sama masyarakat gitu kan, jadi lebih gampang lagi, lu pernah ngerjain ini, jadi membuat ibaratnya berarti skill lu tuh udah di sini gitu loh, Mar. Apa jadi kita harus mengerjakan proyek yang relate? Jadi misalkan kayak kalau lu mah udah nggak diragukan lagi ya, pasti semua gedung-gedung. Jadi maksudnya kan portfolio tuh menjual banget gitu karena lu udah mengerjakan proyek-proyek besar gitu kan. Tapi ketika kita ngerjain proyek-proyek yang mungkin belum dikenal,
Jadi kita mungkin kayak rumah tinggal gitu kan, memang aspek komersialnya atau belum dikenal publik dong. Betul. Di situ mungkin kita bisa tambahkan penjelasan-penjelasan gitu. Jadi orang lebih tahu apa yang kita kerjakan, kemudian di highlight juga kelebihan dari project ini, konsepnya apa gitu loh. Storytelling artinya ada storytellingnya ya. Itu kalau misalkan memang si brandnya ini atau suatu projectnya ini belum terkenal banget lah ya. Iya. Tapi kalau misalkan udah terkenal kayak contoh lu deh udah fotoin ini kayaknya mungkin kalau kita bicara Sekwis udah pada tahu gitu kan, atau gedung-gedung lainnya yang emang historical gitu kayaknya nggak usah dijelasin banyak-banyak, orang udah bercerita dengan sendirinya gitu. Jadi memang ini harus kita perhatikan, jangan cuman kayak gue punya portfolio ini tapi nggak ada yang tahu tuh apaan. Jadi kita kalau makin orang nggak tahu ya kita harus take time untuk menjelaskan juga gitu. Artinya kalau bisa dibilang kalau mau shortcut supaya lebih dipercaya, kita harus bisa merelasikan diri kita kepada brand-brand yang sudah ada. Betul, yang udah dikenal, juga, udah established di dalam pasar itu gitu. Baru kita nebeng lah gitu ya kan, udah pernah ngerjain ini gitu, merek-merek ini. Okay. Kadang-kadang ini juga gue perhatiin ya, banyak banget sales tuh juga kayak kadang-kadang name dropping kan. Gue kenal nih sama si ini untuk ngebuat dirinya kayak gitulah Mar. Gue kenal. Padahal kalau dia tanya kenal nggak? Nggak kenal gitu kan. Jadi itu emang ya maksudnya itu menjadi salah satu strategi juga gitu untuk kita menjual. Menurut lo oke nggak name dropping yang lu bohong sebenarnya? Wah kalau gue sih nggak oke ya. Kalau gue sih salah satu pekerja kreatif gitu ya. Maksudnya kayak agak haram juga tuh kalau misalkan kita ibaratnya kan bukan seseorang yang kita kenal atau bukan suatu proyek yang kita kerjain dan kita kayak name dropping itu kayaknya nggak oke sih. Gitu. Artinya gue juga kayak sok-sok kenal, cuma bilang tahu doang, paling tahu nama tapi nggak kenal kan, paling ngomongnya gitu kan. Bilang. Tapi menjadi polemik juga nih Mar, kayak maksud gue tadi kan sebelumnya kita pernah ngobrol juga kan, kayak maksudnya banyak banget orang-orang yang skillful banget, desainer, arsitek apapun lah, berbagai profesi yang sebenarnya dia jago banget in what he does gitu, yang kayak apapun yang dia lakuin tuh jago banget gitu. Tapi kendala tuh ketika dia mau ngejualin si servisnya ini gitu. Jadi lu arsitek atau desainer paling oke pun kalau lu nggak bisa jualan, at the end of the day lu nggak akan dapet project gitu loh. Betul. Jadi kadang-kadang orang lupa bodo amat nih gue pokoknya ini deh nggak ngelakuin effort marketing gitu ya. Terus dia mungkin diem aja di rumah berharap kayak project turun dari langit. Ya nggak mungkin juga kan gitu. Jadi makanya emang kadang-kadang ya mungkin lu sebagai fotografer gue lihat banyak banget nih effort marketingnya ya kan. Rajin banget gitu, makanya actually bisa mencapai sampai sekarang gitu loh. Tapi banyak banget Mar yang gue ya maksudnya gue prihatin juga gitu, kadang-kadang banyak banget gue ngeliat talent-talent yang ada di market tuh kayak gak bisa ngejualin skillnya dia gitu. Betul. Ya. Jadi kalau menurut lo langkah paling mudah, 3 langkah marketing yang paling mudah dilakukan lah apa menurut lo? Ya pertama kita harus tadi identify ourselves, strength and weaknesses, dan kita harus mengemas. Pertama itu mengemas dulu, yaitu si brandnya ini kita tuh mau jadi kayak gimana, kita menciptakan jati diri kita dulu. Terus itu kemudian, visi misi bukan nih? Lain nih? Part of it lah ya. Maksudnya ya? kita mau kayak kita promise apa nih ke konsumen, kayak pokoknya kayak tadi pokoknya lu Mario Wibowo selalu puas lah lu pokoknya kalau di foto nih gedung lu pokoknya kinclong gitu kan. Itu kan menjadi suatu ya visi atau apa yang mau dicapai lah ya. Itu sebenarnya kan bisa ada unsur solving the client's problem juga kan. Betul. Karena kalau di gua kayak yang paling gampang lah, bangunan di Jakarta itu kabel listrik semua depannya. Iya. Lu foto sama gue pokoknya beres, hilang gitu kan. Gitu kan. Iya, jadi maksudnya kayak kita harus tahu itu dulu kan. Kayak misalnya gue mau jadi apa nih. Dan kadang-kadang itu juga banyak orang yang salah kaprah tuh kayak gini. Pokoknya gue mau sikat lah semuanya gitu. Fotografi apaan aja lah yang bisa gue foto. Pokoknya gue any job gue ambil gitu kan. Tapi itu membuat lu jadi common gitu. Membuat lu jadi just a photographer, not an architectural photographer gitu loh. Jadi maksudnya karena kalau dipikir segmennya gede gak sih? Ya pasti gede dong. Lo ibaratnya lo satu orang fotografer kemudian harus ngehandle semua gedung di Jakarta aja udah berapa gitu kan. Jadi maksudnya sebenarnya satu segmen atau satu sektor aja tuh sebenarnya udah cukup gitu loh. Tapi kadang-kadang orang kan kayak maruk gitu ya. Pokoknya gue mau ini semuanya pokoknya masuk lah dalam service gue gitu. Which is sebenarnya malah justru
kurang gitu, karena akhirnya lu jadi kurang khas gitu, kurang jago di dalam bidangnya. Terus kedua ya tentunya setelah kita udah tahu kelebihan-kelebihan ini, kita identify juga si market yang kita tuju ini siapa gitu loh. Nah, target market ya, si siapa? target marketnya nih siapa gitu kan. Apakah komersial, apakah residential gitu kan, atau mungkin hospital. Actually kalau misalkan mungkin kalau contohnya di Mario Wibowo nih misalkan, kayak misalkan siapa sih yang bakalan menggunakan si service lo ini gitu kan. Kayak nggak mungkin arsitek magang kan nggak mungkin dong. Ya kan. Atau developer, nggak semua developer juga loh punya budget atau afford, atau misalkan dia tahu pentingnya fotografi ini gitu loh. Ya kan? Kan lu banyak ngerjain developer, kan nggak semua developer juga lari ke lu kan. Makanya kita identify developer yang kayak gimana sih gitu kan. Jadi walaupun kita bilang developer banyak macam nih. Nah itu kita segmennya kita harus kenali dan kita harus target satu segmen tertentu. Nah itulah yang kita kemudian melakukan effort marketing gitu, dengan mengkomunikasikan kelebihan-kelebihan kita. Gimana caranya ya kelebihan kita itu nyampe ya kan, dilihat oleh si perusahaan ataupun target market ini gitu. Caranya ya dengan beriklan dan lain-lain. Sebelum yang ketiga gue mau tanya dulu, cara nyampe ini gimana terus? Kita udah identify apa segala macam, misalnya dia mau jualan ke developer gitu kan, atau dia mau jualan ke orang yang punya rumah 1000 meter ke atas misalnya kan, maunya rumah mewah 1000 meter ke atas. Sekarang cara dia nyampe ke sononya, nyampe ini gimana nih? Gue jago ngedesain. How to bisa juga kita, karena tadi kan kita petakan berarti rumah yang 1000 meter itu ada di mana nih, berarti kan kita lihat Pondok Indah lah ya. Kalau misalkan Menteng gitu kan itu 1000 meter ke atas, tapi Menteng atas ya enggak dong ya, sempit gitu kan. Atau misalkan di Kelapa Gading itu juga kurang dari 1000 meter. Jadi bisa dari geographical, bisa dari kayak misalkan perusahaan-perusahaan yang udah listed contohnya. Jadi kita udah tahu kan target-target namanya nih gitu kan. Jadi kita bisa cari-cari kontak personnya kemana nih, bisa cari dengan LinkedIn atau sosial media lainnya gitu. Jadi ya banyak cara sih Mar untuk memilah-milah. Ataupun kita ada juga yang kayak gini, misalkan kalau kayak gue nih jualan apartemen yang nilainya cukup besar kan. Jadi bisa juga kita identify dengan lifestyle-nya mereka. Contohnya berarti dengan orang yang mampu untuk membeli apartemen dengan harga 10M ke atas, berarti dia lifestyle-nya dia traveling. Atau misalkan dia punya sports car, berarti kan gue akan approach komunitas-komunitas ataupun kayak gitu sih. Jadi kita bisa cari dari lifestyle, bisa cari dari geografi, dari penanda-penanda untuk si profil tersebut. Jadi tadi kalau misalnya biasanya kalau orang yang punya rumah segede gitu hobinya apa sih? Misalnya golf gitu, lo main golf. Lo main golf, lo harus ngelakuin effort kayak gitu. Klub Ferrari, klub Lamborghini gitu ya. Lo harus approach ke sana. Gimana kalau gue sponsorin deh, lo bikin gathering nih Ferrari atau gimana gitu kan. Oke. Jadi tadi ada secara geografis bisa ngebagi, bisa lifestyle sih kali lifestyle ya paling gampang lifestyle ya, lifestyle sepeda kayak gitu. Betul. Jadi masuknya juga nggak terlalu hard sell gitu kan. Betul. Jadi bermain bersama, ngobrol-ngobrol, tahu kerjaan masing-masing, networking kan, nanya-nanya, akhirnya cocok. Satu kerjaan gitu. Melalui komunitas-komunitas tuh juga bisa tuh Mar. Kalau kayak gue kan di properti gitu kan, jadi bisa ada juga tuh komunitas yang developer lah gitu. Jadi ada juga yang komunitas developer, wanita-wanita yang kerja di developer gitu tuh ada juga gitu. Jadi banyak ini sih komunitas-komunitas yang bisa kita approach gitu kan. Atau brand-brand tertentu yang emang udah pasti dipakai oleh segmen yang kita tuju kayak gitu. Lalu yang ketiga? Mungkin yang ketiga kalau gue emphasize di proses juga ya, di proses dan juga after salesnya itu. Jadi maksudnya dalam arti ketika, apalagi mungkin kalau lu udah bergerak dalam bidang service nih contohnya. Jadi si proses ini penting banget nih Mar. Kayak misalkan contohnya lu dari awal dia inquire kayak gue nanya nih kalau mau foto gedung gue berapa sih gini sampai akhirnya dia di assist, nggak lama-lama jawabnya semuanya udah clear gini sampai melakukan fotonya dan lain-lain. Dan kemudian ada afternya tuh kayak contohnya tadi kan lu bilang kalau lu memberikan suatu cenderamata atau apa yang ngebuat lu ingat. Jadi intinya the whole process sehingga ngebuat dia juga menjadi puas dengan
produk ataupun service lo, dan akhirnya dia menjadi rekomendasikan atau menjadi loyal customer lo gitu. Oh, oke. Ya jadi proses itu lebih ke lebih ke personality bukan after sales juga kan, soalnya kan the proses dari pertama kali engage sebenarnya ya. Iya kan? Tunggu, tadi pertanyaannya apa ya? Jadi kan tiga sih sebenarnya after kali ya. Jadi maksud gue tadi sebenarnya kalau kita ngeliat dari proses tuh memang salah satu dari marketing mix ya. Kalau kita bilang marketing mix tuh dulu ada 4. Kalau orang bilang 4P. Product, promotion, price, people gitu kan. Ya sekarang tuh kayak orang tuh udah bicara tadi 7P tuh Mar. Jadi kayak ada product, promotion, price, place, people, process, dan physical evidence gitu. Oke. Nah ini semua segmen semua elemen 7 elemen ini yang di dalam suatu bisnis kita harus selalu lihat kan. Kayak misalkan lu perhatiin tadi people, orang-orang lu gimana sih, corporate culture lu gimana sih gitu. Jadi misalkan lu jangan kerja sama Mario lah, orang-orangnya pada hitung-hitungan misalkan gitu, ada juga kan. Ya betul. Terus atau pricingnya gimana sih, lu nggak mau terlalu murah, lu nggak mau terlalu mahal juga gitu kan, yang masih affordable, atau misalkan sengaja lu mahalin supaya gua premium, bisa juga dong, karena orang kadang-kadang mengasosiasikan kalau murah ya berarti jelek ya, gitu. Mahal bagus. Nah gitu, jadi kayak elemen-elemen ini semuanya harus lu perhatiin. Nah salah satunya juga mungkin ketika after sales tadi kan. Jadi setelah lu udah tahu si marketing mixnya ini, lu terus improve dan segala macam, branding, marketing, dan kemudian ya loyalty lah ya, ngebuat orang lo gimana caranya loyal and also mempromosikan lo. Oke. Jadi kalau dari situ ya itu kan awalnya ya, supaya orang bisa jualan pertama kali lah ya. Kalau dia baru merintis lah ya. Abis itu dapetin klien, akhirnya sampai nge-sustain kan. Number 3 is basically like sustaining the business gitu. Karena sebenarnya untuk cost untuk kita acquire new customer itu lebih gede loh dibandingin kayak lu retain the same customer. Lu pasti banyak dong dapat repeat client gitu kan. Banyak. Nah akhirnya padahal sebenarnya dengan utilizing itu aja sebenarnya udah bisa survive gitu. Betul. Selama Indonesia masih membangun, kalau gue mah ada kerjaan aja. Iya, jadi kalau developer membangun, gue senang gitu kan, dapat kerjaan. Betul. Jadi ya makanya it's important. Kalau gue sih pengennya kayak gitu ya. Kalau bisnis apapun ya kita repeat customer, baru kita mungkin ekspansi. Kalau kita udah punya sumber daya lebih ya kita bisa ekspansi market gitu. Pernah nggak handle klien yang awalnya dia mengalami kesulitan dalam branding gitu? Maybe it's a personal or maybe it's a place gitu ya. Dia sudah melakukan branding lalu tempatnya nggak laku atau dia nggak terkenal orangnya. Biasanya mereka kesalahannya apa sih kalau menurut pengamatan lo gitu? Kalau yang sering gue alamin tuh sebenarnya lebih ke dari kliennya sendiri gitu ya. Jadi kadang-kadang inkonsistensi sih Mar. Jadi kayak udah tahu brandingnya, kita udah desainnya kayak begini gitu, tapi actually dia ngelakuin hal-hal yang memang gak konsisten sama si awalnya ini gitu loh. Kadang-kadang kan kalau kita bicara memang sama klien kan kadang-kadang ada aja kan, pasti lu juga pernah ngalamin dong klien yang kayak semaunya gitu loh. Kayak kita udah advice kayak begini udah dibikinin, tapi dia maunya begini gitu kan. Jadi kok gue kayak relate banget sama itu ya. Nah, enggak, gue rasa ini udah pernah dialamin sih Mar. Kalau kita pekerja kita kan pekerja kreatif juga kan. Jadi kita pasti ada aja tuh ketemu klien yang bandel kayak gitu kan. Jadi maksudnya kita nah itu yang sering kali gue ngalamin, dan kendalanya tuh lebih ke dari sisi klien, dalam arti gini loh. Kalau lu hire seorang profesional atau lu hire orang konsultan, tapi lu nyuruh dia bikin kayak anggaplah desainer ya. Udah lu bikin aja temboknya begini gini, atau misalkan lu kasih aja warna biru gini. Nah, akhirnya kan resultnya adalah bukan result profesional, bukan result yang tadi punya pengalaman yang sangat udah bertahun-tahunnya, tapi yang lu dapat adalah actually it's your own result gitu. Dan sering kali yang gue alamin adalah oke, Pak, misalkan maunya begini, tapi setelah dia ngelihat sendiri tuh hasilnya kayak gimana, kayak kurangnya gitu loh. Karena kan kita sebenarnya ada sekolahnya, kita pernah belajar, kita ada pengalaman, ada segala macam, dan kita membawa skill set yang emang
kita udah tahu nih pakem-pakemnya nih, kalau ini dipaduin misalkan merah sama ini udah dipaduin udah pasti nabrak gitu kan. Jadi kita udah tahu pakem-pakem yang memang dibuat, maksudnya kita bisa buat nih manisnya gimana gitu. Kalau arsitek kan mungkin juga udah tahu dong. Yeah. Oh nih high ceiling ini, tapi dia maunya ini diubah sampai bener-bener detail banget. Nah itu akhirnya jadi kayak Itu mau gambar sendiri artinya gitu kan. Exactly. Jadi akhirnya ya sebenarnya lu nggak butuh seorang arsitek, lu butuhnya seorang tukang gambar gitu kan. Atau misalkan fotografi atau lu dalam video lah ya, contohnya misalkan kayak kadang-kadang udah begini aja gini. Akhirnya sebenarnya kan lu hanya meng-execute whatever yang dia ada in mind kan gitu. Betul. Ada yang memang level-levelnya beda-beda sih Mar. Ada yang akut banget tuh yang kayak sampai detail banget ya kan. Ada yang mungkin klien yang memang udah ada, oh gue udah punya nih inspirasinya begini, tapi kita bisa olah lagi dari idenya dia, nah itu masih oke sih gitu. Nah itu jadi kadang-kadang ya itu sih, jadi gue merasa kadang-kadang kendalanya ya ada influence dari klien yang sangat persistent atau sangat maunya kayak begini gitu dah, tapi up to the smallest detail sampai akhirnya actually bertentangan dengan strategi atau apapun yang kita coba buat gitu. Oh, jadi artinya what you're saying is kalau kita hire somebody who is professional dan kita tahu dia kompeten, ya harusnya kita follow their advice. Betul. Gitu dong ya. Iya, kita harus memberikan dia kebebasan juga. Kita dengar apa yang advice-nya seperti apa, karena memang kita hire mereka itu untuk kompetensi itu kan, untuk skill set itu gitu loh. Jadi nggak usah di setir-setir apa gimana, memang ada lah ya maksudnya pakem-pakem, oh kita lebih kenal produk kita atau kita lebih kenal apa yang mau kita pasarkan gitu, atau kita lebih kenal customer kita, boleh lah kita memberikan panduan-panduan sehingga mereka lebih spot on gitu. Tapi kalau sampai menyetir sampai ke detail yang terkecil dan tidak memberikan kebebasan untuk dia melakukan tugasnya, itu yang menjadi kendala. Kadang-kadang kita juga bingung kan Mar kalau kayak gitu posisinya. Ya nggak sih, mau di ini tapi ntar nggak kelar-kelar. How do you handle klien kayak gitu? Kalau dapat begitu gimana? Memang ini memang nggak ada no way out sih gitu. Cuman memang gue akan tetap, maksudnya biasanya kalau kayak gitu kita tetap bikin yang kita sarankan seperti apa, tapi kita bikin juga opsi yang dia minta gitu. Jadi maksudnya Pak ini coba lihat yang ini kita saraninnya seperti ini sebagai komparasi. Tapi memang ada orang yang kayak bener-bener udah gue nggak mau deh gitu, gue maunya yang apa yang mau gue. Ya ujung-ujungnya memang harus kita turutin juga sih. Cuman memang akhirnya kita kadang-kadang gue juga kayak udah deh gue nggak usah masukin ke portfolio gue atau not part of my success story, karena gue nggak merasa gue andil di dalam, maksudnya it's not 100% andil gue di situ gitu. Istilahnya apa? Jadi jablay aja, udah kerjain aja. Iya, jadi udah kerjain aja. Abis kadang-kadang kita bisa fight suatu ide atau ini kan to a certain point kan Mar. At the end of the day kan kita we want to finish the project juga gitu. Yes. Itu sih kendala yang yang gue alamin gitu. Atau misalkan kalau kita bicara dalam level corporate nih, itu juga ada kendala kayak gini sih Mar. Contohnya misalkan kan itu approvalnya tuh layering gitu kan. Jadi kayak oh ini nih misalkan kita buat marketing plan begini. Terus anak buahnya yang ini udah ngerevisi duluan, toto naik ke bosnya lagi begini gitu loh. Itu juga menjadi kendala sih. Jadi kayak aduh gila ya, kerja udah bikin kayak begini, udah bener tadi, tau-taunya dibilang anak buahnya nggak usah, tau-tau sama bosnya maunya sama kayak kita buat gitu loh Mar. Itu juga menjadi kendala sih. Itu artinya dari si klien aja satu tim aja belum satu visi sebenarnya gitu kan. Betul. Mau nge-brief orang. Bener, dan kadang-kadang yang layer di bawahnya juga udah ngenyaring ide kita dulu, itu juga yang sebel sih. Oh, jadi kita propose ide, dari bawah udah di filter, naik ke atas aja udah beda. Udah sisaannya tuh, misalkan kayak gitu. Dan kita kan juga sebagai seorang konsultan kan juga nggak bisa kayak, gue tadi ngomongnya kayak begini loh, kan nggak bisa kayak gitu juga kan. Jadi itu yang, ya itu untuk di suatu perusahaan yang lebih berbesar dan ibaratnya approval leveling itu juga menjadi kendala sih. Cuman yang ya lebih susah adalah ya ketika dari kliennya sendiri lebih menyetir dari konsultan tuh, kalau menurut gue kendala utama ya. Paling bagus itu kalau kita bisa
langsung connect sama decision maker ya, Betul, sebenarnya gitu ya. betul, Tapi kan nggak betul. selalu bisa begitu. Betul, in an ideal world, gue juga maunya udahlah gue ngomong langsung sama decision maker aja, jadi nggak usah panjang-panjang. Karena kan banyak kadang-kadang kita mesti kerja 2 kali juga. Dia maunya kayak begini, udah kita turutin, ternyata bosnya maunya lain lagi, gitu. Oke. Nah tadi kan kita udah ngomongin nih, lo ngomongin personal branding, terus lo ngomongin kayak ada produk gitu kan, apapun itu jasa atau dan lain-lain. Yang paling lo demen ngerjain tuh apa sih? Kalau gue sekarang ini, jadi gue actually dulu banget pas gue mulai, jadi gue udah kerja 18 tahun, jadi gue mulai kerja itu gue ngalamin yang namanya dari F&B dulu tuh, F&B kan, jadi branding restoran lah, terus branding lifestyle yang kreatif, terus akhirnya jadi corporate branding, akhirnya ngerjain lagi ya produk dan lain-lain lah ya, dan akhirnya sekarang gue tuh udah interest gue tuh cukup spesifik nih, namanya place branding, Mar. Apa itu? Nah, place branding ini nih suatu ilmu yang menurut gue tuh ya branding untuk membranding suatu tempat sih sebenarnya. Dan ini suatu ilmu yang kayak belum common di kayak orang waktu zaman Jokowi kan emang kita ngalamin tuh dibilang city branding. Tapi actually apakah si city atau pemerintah daerah ini ngerti tuh yang namanya city branding tuh bukan cuma logo loh gitu. Tapi lebih luas lagi karena kita bicara place branding ini ibaratnya tuh kayak kita bicara dengan multiple stakeholder. Jadi ibaratnya suatu kota atau suatu tempat ini kan pastinya kita bicara dari si pengembangnya sendiri, developernya, atau di sini pemerintah daerah. Kemudian ada warganya, resident, atau ada investor, kemudian ada pengunjung. Jadi kita bicara target marketnya tuh banyak gitu loh. Target marketnya banyak, pemegang kepentingannya banyak. Jadi gimana nih cara kita manage si brand ini? Jadi memang ini level kayak branding yang udah, ini kayak lo main game nih ya, place branding tuh udah paling kompleks agak banget. Kompleks nih ya, soalnya banyak pihak yang harus di please. Betul, jadi banyak pihak yang aspirasinya perlu kita dengerin. Terus kemudian gimana satu kota ini kalau dibilang kita harus appeal tuh pelajar juga, kita harus appeal ke investor juga, tapi dengan menggunakan suatu set of branding yang gimana nih gitu kan, kita mesti bikinnya kemana. Nah ini kebetulan gue tuh juga pas ambil master juga, gue researchnya juga di place branding. Jadi menurut gue udah interest banget lah di situ, makanya memang relate juga ke kerjaan gue sih sekarang sebagai property marketer ini ya. Oke. Jadi dan ini menarik banget sih, menarik banget menurut gue karena ya kayak kita bicara Jakarta kota kolaborasi. Apakah brandnya itu berarti kota kolaborasi, cuman slogan doang, cuman logo doang? Atau kita bisa melihat si Amsterdam kan suka tuh I am Amsterdam gitu lah ya. Itu kan menjadi kayak apakah itu yang dinamakan brand kotanya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara ke scope kota itu kayak banyak banget, Mar. Jadi even si orangnya atau non physical aspeknya itu juga merupakan part of the experience atau part of dia mengkomunikasikan brandnya gitu. Nah yang lebih menarik lagi kayak kita bicara ada tempat-tempat yang organically tuh udah strong brandnya, kayak contohnya Bali deh. Oke. Karena kan Bali kayak kita tahu banget it's an island, terus udah gitu dia khas banget tuh, wajah kotanya khas. Kenapa? Karena di pemerintah daerahnya tuh dia udah emang ada peraturan bahwa bangunan-bangunan komersil tuh harus menggunakan ada arsitektural yang khas tradisional Bali gitu. Jadi ngebuat si kota ini jadi seragam. Terus kemudian dia juga culture-nya udah strong kan. Jadi makanya kalau misalnya sebuah place termasuk sebuah city juga kan. Ya. It can be a city, it can be a destination kayak Monas atau misalkan Ancol gitu kan. Destinasi atau misalkan bisa juga township. Atau bisa juga any tempat, atau bisa juga sebuah gedung nih kayak studio 18 ini gitu, it's a place juga. Jadi scale-nya memang beda-beda. Jadi makin nah yang menarik juga adalah yang tadi gue bilang kalau Bali kan udah organically udah banyak tuh ciri khasnya. Nah kalau ada juga tempat-tempat yang kayak biasa aja. Nah disinilah si brand ini kita bisa ciptakan secara dibuat gitu unorganically gitu. Nah menurut lo kalau dari sebuah place itu poin-poin penting yang harus diangkat apa aja? Yang paling umum yang harus setiap lokasi itu, setiap place yang mau
mau viral, apa yang harus dia lakukan? Sama juga, jadi kita bisa tarik prinsip dari yang tadi tuh, dari personal branding adalah ketahui lu tuh ciri khas lu tuh apa gitu. Nah kalau lu nggak punya ciri khas lu, ya lu bikin deh tuh ciri khasnya. Jadi kayak misalkan, bikin yang tadi gue bilang kan, ada tempat-tempat yang emang organically dia udah strong atau dia punya ciri khasnya udah khas banget. Tapi ada tempat-tempat yang enggak gitu. Jadi makanya ini yang harus kita bantu dengan effort branding tadi. Jadi ya dengan menciptakan kekhasan. Jadi kita bicara physical aspeknya seperti apa. Contohnya misalkan kita bisa mengadakan kita bikinnya jembatan-jembatan atau tugu-tugu tertentu yang ngebuat ini jadi ciri khas kotanya. Jangan bikin cuma tempat selfie gambar hati terus ya. Di mana-mana itu. Iya, di mana-mana ada ya. Ada. Itu nggak ciri khas dong kalau gitu kan. Sebenarnya sih it's part of the ciri khas sih, Mar. Ciri khas yang anorganik yang ditaruh di situ untuk orang foto. Jadi kekhasan. Cuman kalau kita udah bicara masalah kayak misalkan kota gitu, ya lu nggak cukup lah ya cuma naruh hati doang. Lu harus bikin kayak suatu monumen. Kayak contohnya Monas gitu kan, menjadikan ciri khas Jakarta juga. Nah kalau yang non physical aspect tuh seperti apa sih? Ya non physical aspect kita bisa mengadakan event signature event, itu salah satu strategi juga. Jadi contohnya kayak tadi Jakarta Fair lah, atau misalkan ada kita bicara New York Fashion Week atau Milan Fashion Week atau apa, itu menjadi salah satu ini juga. Dan kemudian culture itu juga bisa kita ciptakan juga, kayak bilang orang Bandung ya terkenal banget tuh orangnya halus apa, itu menjadi part of the brand juga gitu. Even the service juga bisa menjadi brand ya gitu. Betul. Ya. Jadi yang tadi gue bilang selalu lihatnya tuh physical aspeknya apa aja nih yang bisa kita ini. Terus juga biasanya bangunan-bangunan ikonik tuh selalu ada tuh kalau kita bicara kota. Makanya gitu. ada Eiffel, ada Eiffel Tower, ada kemudian Big Ben. Iya, itu gitu. Menjadi kayak selalu ditaruh kan di situ ciri-ciri khas kotanya itu. Nah, yang non physical aspeknya apa nih? Ya event-event tertentu, kemudian si culture-nya orang-orangnya tuh gimana sih gitu kan, atau pelayanan kotanya seperti apa. Kalau kita bicara Paris kan sekarang jadinya kayak banyak copet gitu kan. Kalau kita bicara brandingnya. Iya, itu menjadi suatu part of yang orang ingat gitu kan. Secara nggak langsung ya menjadi bagian dari si brand ini sendiri juga gitu. Iya, itu kan sebenarnya sama juga kan. Kalau banyak copet artinya kan setiap kali ada cerita orang pergi ke sono sering kecopetan. Iya betul. Kejadian dicopet terus menerus jadi menjadi akhirnya, branding. Benar, menjadi branding. Actually gue kemarin part of my place city branding research yang terakhir kali tuh gue ngelakuin research di kota Bandung gitu. Nah surprisingly salah satu yang sudah melekat menjadi brand kota Bandung tuh kayak macet gitu. Kayak semua yang gue tanyain Bandung macet, itu selalu satu keyword yang selalu keluar gitu. Jadi secara nggak langsung akhirnya menjadi ya emang jadi ke branding macet gitu loh. Jakarta juga orang udah tahu dong macet gitu kan, ya itu part of our identity sebenarnya. Tapi itu kan identitinya kan negatif kan. Betul. Betul. Jadi makanya kita gimana caranya untuk menghilangkan lah si identity negatif ini kan gitu. Atau misalkan kita kalau kita memang belum bisa menghilangkan, gimana caranya kita lebih mempromosikan yang positifnya gitu. Jadi orang kayak ya macet sih tapi ya orang masih bisa nimbang-nimbang lah gitu ya. Ya walaupun macet gue jabanin lah, nggak apa-apa lah. Betul, ya. Karena betul. Jadi ibaratnya kan kembali lagi ke value kan, kelebihan sama kekurangannya ini gimana, cost sama benefitnya tuh gimana gitu. Oke. Jadi artinya kalau gue simpulkan itu, kalau branding, orang kalau mau melakukan usaha lah ya, kerja atau usaha. Anything sih, anything kerja, usaha, aja. Even cari jodoh, Mar. Cari jodoh juga mesti punya branding. Betul, punya branding dong. Gimana tuh branding cari jodoh? Gue tertarik. Branding cari jodoh ya banyak lah. Lu harus pokoknya misalkan anti daster gitu ya, nggak pernah pakai daster gitu loh. Itu kan juga pakai daster. Kan pakai daster di rumah. Penting, iya makanya. Itu kan maksudnya suatu branding juga dong, Mar. Kalau misalkan lu sebagai cewek tuh kayak gimana? Kan kalau cari jodoh lu belum lihat lu di rumah. Iya belum, tapi kalau misalkan kayak itu kan menjadi suatu promise ke depan kan, Mar. Kalau misalkan promise ke depan kan berarti lo kalau nikahin gue berarti gue anti pakai daster gitu loh. Atau misalkan kayak tadi elaborate, anti pakai daster jadi pakai apa ya maksudnya? Ya pakai yang lain lah, Mar.
Gue mikirnya nggak pakai apa-apa. Bisa juga. Bisa juga. Jadi makanya tadi kan kalau lu mau nge-branding diri lo sebagai wanita atau yang seksi atau apa ya dengan pakai baju yang lebih revealing atau lebih ketat menunjukkan lekuk tubuh itu kan juga menjadi suatu menunjukkan kelebihan kan. Makanya banyak yang di sosmed yang jualannya juga begitu. Iya, karena itu branding banget. jadi Itu branding juga gitu kalau kan. mau lihat yang gitu-gitu lu kesini. akun yang situ gitu artinya gitu. Kan. Jadi makanya sebenarnya penting banget apapun yang lo lakukan personally untuk tujuan-tujuan personal tadi seperti mencari jodoh atau misalkan meningkatkan karir atau apapun itu juga perlu kan personal branding lo seperti apa. Terus kemudian atau dalam kita mencari pekerjaan itu juga penting juga dong. Kayak misalkan kita bicara kayak Mario Wibowo dari tadinya one person kemudian menjadi suatu enterprise atau suatu bisnis itu kan juga penting juga gitu. Oke. Apapun makanya sampai kota pun perlu banget di branding gitu. Jadi anything you do itu you have to brand yourself. Udah gitu you have to be able to communicate your values, your strong points. Gitu kan. Terus number 3 ya basically apa tuh tadi ya? Penonton? Yes, after sales dan ya lebih ke loyalty or jadiin loyal customer gitu lah ya. After sales service. After sales ya. After sales service-nya mesti oke. Tapi sebenarnya itu a part of the whole process sebenarnya ya. Jadi dari awal orang engage lo sampai the process of the service sampai setelah service-nya. Jadi dari tadi kan orang pertama aware dulu. Oh, ini ada something nih, ada fotografer nih ya. Terus kemudian gimana cara kita generate interestnya kan. Gue tertarik nih sama si fotografer ini nih karena dia begini gitu kan. Sampai at the end of the day lu udah purchase, lu udah enjoy the service dan akhirnya become a loyal customer or become an advocate of your brand basically. Because the experience is nice dari awal sampai akhir. Benar-benar enjoying experience-nya bagus lah ya gitu kan semuanya oke sampai akhirnya dia dapat the final product puas gitu kan. Then it becomes word of mouth ya, dia cerita ke temennya dan dapat kerjaan lagi dan mulai lagi lah ya ngulang. It becomes a snowball ya Mar. Jadi kalau lu mau growing ya actually number 3 ini untuk menjadikan ya tadi kepuasan pelanggan dan menjadikan setiap pelanggan itu menjadi loyal dan menjadi brand ambassador lu tuh menurut gue penting banget kelangsungan dari bisnis lo. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5 lama-lama jadi snowball effect makin gede gitu makin lama makin gede, betul. Oke. Alright, kalau gitu Gun, terima kasih banyak buat sharing hari ini mengenai branding and communication ya. I believe banyak banget teman-teman yang bakal terbantu karena I believe di luar sana banyak banget kita seperti tadi lo bilang punya skill. Skillnya artinya kan skill ngedesain, skill motret or whatever skills they do, jago masak, tapi dia nggak bisa jual keahlian dia ke orang luar. Orang luar nggak tahu bahwa dia jago itu gitu kan. Mungkin ngobrol-ngobrol ketemu, lah lu bisa, gue baru tahu. Kembali gitu kan, itu paling banget kata-kata yang paling sering keluar kan. Iya betul banget. Nanti dia nggak bisa mencapaikan values dia. Ya I hope dengan sharing lo hari ini tips and tricks itu mereka bisa mulai terbuka dan mulai melangkah melakukan effort marketing itu ya, melakukan sesuatu yang berbeda mulai setelah nonton podcast Super Maria Show. Yeay. Thank you Mar.